kembali lagi bersama saya Marcella Caroline Karwur, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mula Warman angkatan tahun 2020. Jadi di video kali ini kembali saya akan berfilsafat dengan diri saya sendiri, membahas tentang bagaimana saya harus hidup. Video ini saya buat untuk keperluan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Unisa Gena. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, jika di antara teman-teman yang sedang menonton saat ini belum menonton video part 1 saya persilakan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Agar apa yang saya sampaikan di sini boleh teman-teman mengerti dengan baik. Jadi, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa memang benar jawaban yang saya berikan di video kemarin itu tidak sesempurna itu, dan tentunya belum dapat menjadi acuan bagi teman-teman jika di antara teman-teman yang sedang menonton ada yang mempertanyakan hal yang sama seperti yang saya tanyakan. Karena memang di video tersebut saya hanya menjawab pertanyaan tersebut secara universal. Nah, universal di sini maksudnya adalah bersifat umum, tidak memiliki kekhususan tertentu dan tidak terikat pada bagian-bagian tertentu juga. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah pendapat saya yang saya anggap semua orang merasakan hal yang sama seperti yang saya pikirkan. Oleh karena itu, di video tersebut saya hanya menjawab bagaimana kita harus hidup, yaitu dengan mengusahakan untuk selalu hidup dengan baik dan benar. Sehingga jawaban yang saya sampaikan di video tersebut terkesan singkat, simple, dan pendek. Ya teman-teman, perlu diketahui juga ya bahwa video ini tidak bertujuan untuk memicu perdebatan di antara kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak perlu ada rasa ingin menang sendiri, ingin merasa benar, dan saling menjatuhkan atau saling menyudutkan satu sama lain ya. Nah, karena video ini merupakan video lanjutan seperti yang tadi saya katakan, jadi di sini saya akan sedikit menambahkan beberapa hal yang telah saya dapat melalui kelas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Belajar dari kesalahan saya di video sebelumnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini secara lebih kritis dan sistematis. Karena di video sebelumnya saya hanya menjawabnya dengan simpel dan sederhana. Nah, jadi pertama-tama karena ini membahas tentang kehidupan, kita harus tahu dulu nih, apa sih hidup itu? Jadi, hidup atau kehidupan berarti masih terus ada, masih terus bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, definisi tersebut saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI. Nah, berdasarkan pengertian tersebut menandakan bahwa keberadaan kita saat ini berarti kita sedang menjalani kehidupan kan? Karena kita masih terus bergerak dan masih menjalankan pekerjaan kita sebagaimana mestinya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan benda mati. Benda mati kan tidak dapat bergerak sendiri dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sendirinya. Menurut saya, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita harus hidup, maka otomatis akan tersangkut paut dengan tujuan hidup kita. Jadi, tujuan hidup kita ini akan mempengaruhi bagaimana kita harus hidup di dunia ini, bagaimana kita menjalani kehidupan, dan bagaimana kita memandang kehidupan kita. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya masih kecil. Jadi, dulu waktu saya masih kecil itu, saya seringkali memaksa ibu saya untuk membelikan saya hal-hal atau barang-barang yang seharusnya tidak saya minta di usia tersebut. Misalnya di satu ketika, waktu itu saya melihat ibu saya membelikan kakak saya sebuah handphone. Jadi karena saya masih kecil, handphone itu merupakan hal yang sangat baru bagi saya, dan itu merupakan benda yang sangat canggih. Waktu itu saya menangis-nangis memaksa ibu saya untuk membelikan handphone yang sama dengan yang ibu saya belikan kepada kakak saya. Nah, pada saat itu ibu saya berkata bahwa belum waktunya untuk kamu mendapatkan benda tersebut, karena itu tidak sesuai dengan usia kamu saat ini. Karena waktu itu saya masih kecil, jadi saya berpikir, ibu saya ini pelit, ibu saya ini pilih kasih, tidak memberikan apa yang saya minta, sedangkan kakak saya tanpa meminta pun diberikan.
Jadi saat itu saya hanya bisa semakin menangis dan memberontak kepada ibu saya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan saya juga semakin beranjak dewasa, akhirnya saya sadar bahwa apa yang dikatakan ibu saya pada saat itu adalah benar, bahwa apa yang saya lakukan waktu saya masih kecil itu salah, dan respon kedua orang tua saya itu membuat saya mengerti. Hidup kita itu merupakan sebuah proses, dan melalui hidup ini kita juga jadi punya kesempatan untuk dapat memahami tujuan hidup kita dan bagaimana kita harus hidup. Jadi memang semuanya itu butuh waktu dan butuh proses. Tidak semua harus kita pahami saat ini juga atau sekarang juga. Sama halnya ketika kita sedang mencoba untuk memahami tujuan hidup kita yang kemudian akan berdampak kepada bagaimana kita harus hidup. Nah, sekarang saya akan memberikan 2 contoh ya. Jadi, sebagian orang mungkin tujuan hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Sehingga bagaimana ia harus hidup adalah dengan memuaskan dan menyenangkan dirinya sendiri. Seperti mendapatkan makanan yang enak, mendapatkan perlindungan dan rasa aman, merasa dicintai dan mencintai, mendapatkan perhatian dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang dapat menyenangkan dan membahagiakan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini sama seperti kelompok ajaran Socrates yang bernama Cyrenaics. Cyrenaics ini berpendapat dan percaya bahwa satu-satunya tujuan nyata dalam hidup adalah kesenangan di masa sekarang. Sehingga bagaimana mereka harus hidup adalah dengan melakukan apa yang membuat mereka senang dan bahagia untuk saat ini, daripada harus memikirkan dan merencanakan hal-hal yang akan mereka lakukan di masa depan. Karena mereka beranggapan bahwa masa depan itu tidak pasti dan tidak tentu. Sehingga apa yang kita rencanakan di saat ini itu belum dapat dipastikan terjadi di masa depan juga. Jadi mereka ini seperti menghindari diri dari ekspektasi terhadap hidup yang berlebihan. Tapi di sisi lain, di waktu yang hampir bersamaan, muncul kelompok filosofis lain di Tiongkok yang bernama Moisme. Kelompok ini beranggapan bahwa makna hidup hanya dapat dicapai ketika manusia menunjukkan jumlah perhatian yang sama terhadap manusia yang lainnya, dengan tidak menempatkan kebutuhan diri sendiri di atas kebutuhan orang lain. Hal ini berarti membuang kemewahan yang sia-sia, membuang kepentingan diri sendiri. 2 contoh kelompok filosofis ini pastinya ada di kalangan masyarakat kita sampai sekarang ini kan. Ada yang hidup dengan memikirkan dirinya sendiri saja atau berdasarkan keegoisannya. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang hidup dengan memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perbedaan-perbedaan dalam memandang kehidupan dan dalam menjalani hidup ini tentunya merupakan hal yang wajar, karena pandangan manusia terhadap segala sesuatu itu pasti berbeda-beda. Kalau untuk diri saya sendiri, menurut saya dari kedua contoh tersebut saya menerapkan keduanya. Jadi di samping saya memikirkan kebahagiaan dan kesenangan diri saya sendiri, saya juga memikirkan kebahagiaan orang lain, orang-orang di sekitar saya, terlebih khusus keluarga saya dan kedua orang tua saya. Misalnya nih, ketika saya mencoba untuk menggapai cita-cita saya, selain itu merupakan tujuan yang menguntungkan bagi diri saya, tentunya itu juga merupakan kebahagiaan dan kebanggaan untuk orang tua saya. Dan saya memikirkan hal tersebut, sehingga hal tersebutlah yang akan memotivasi saya untuk mencapai cita-cita dan keinginan saya. Dan saya yakin ketika saya berhasil dan sukses, yang merasakan itu tidak hanya diri saya sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar saya juga. Jadi, tanpa mengurangi jawaban saya di video sebelumnya, selain kita harus hidup dengan baik dan benar dan selalu mengusahakan untuk mewujudkan hal tersebut, kita juga harus memanfaatkan kehidupan kita yang merupakan sebuah proses ini sebagai kesempatan untuk kita dapat memahami tujuan hidup kita di dunia ini. Baik itu untuk mencapai cita-cita kita, keberhasilan atau kesuksesan, dan lain sebagainya. Berdasarkan jawaban yang tadi sudah saya berikan, dilihat dari tahapan berpikir filsafat,
Saya rasa saya berada di second step, yaitu common thinking. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena tadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dengan pengalaman yang saya rasakan sendiri waktu saya masih kecil. Nah, dari pengalaman tersebut sehingga melahirkan pemikiran yang bisa saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Lagi-lagi, untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.